warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Fitri? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini. Kabarnya baik ya Bu Iya, Bu, ya? alhamdulillah. Baik Bu. Bu Fitri, sebelum kita mulai proses coachingnya, Iya. di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan Kuci ya. Iya. Nanti, namun sebelum Ibu memulai proses percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Boleh, Bu. Dan saya sampaikan berkaitan tentang rubrik penilaian observasi ini. Ya, agar Ibu tahu ya Bu ya. Ya. Oke, baik, untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya dalam prosesnya, saya harapkan dalam proses percakapan ini nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya. Itu meliputi apa saja Bu kalau boleh tahu? Tahu saya yang pertama itu ada present, kita harus sepenuhnya kita mendengarkan aktif dari si coach sendiri, dan yang ketiga kita mengajukan atau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk si coach dengan menggunakan alur rasa. Saya juga nanti berharap ya Bu, nanti dalam proses percakapan melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya Bu. Ibu paham alur tirta apa saja Bu? Oke, setahu saya untuk alur tirta itu kita menyampaikan tujuan sendiri, terus kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, kita juga mendengarkan rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan yang ketiga itu bentuk tanggung jawabnya dari si coach itu sendiri seperti apa. Oke Bu, nah itu tadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ya. Bagaimana Bu? Bisa Ibu pahami? Ya Bu, insya Allah saya paham. Baik Bu, kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu. Boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu. Bu, pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu tingkatkan? Oke, kalau yang ingin saya tingkatkan yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan aktif dari si coach itu sendiri, dan yang kedua itu menggali atau menggiring pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach itu. Mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, berarti dari dua kompetensi itu tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin Ibu tingkatkan? Oke, kalau menurut saya yang ingin saya gali yang pertama memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, harapan saya si coach bisa menemukan titik kembali dari permasalahannya. Karena dia bisa menemukan nih bagaimana cara penyelesaiannya secara tidak langsung gitu Bu. Betul sekali Bu ya, saya setuju dengan Ibu. Ketika kita menggali pertanyaan yang berbobot, pasti nanti si coach itu nanti akan menemukan sendiri dari solusi permasalahan yang dihadapinya. Saya setuju sekali dengan Ibu. Oke Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini nanti? Oke, dalam proses coaching ini yang ingin saya tuju indikatornya itu dengan alur tirta Bu, karena kita menggali ide-ide dari si coach itu sendiri. Oke, baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses itu meliputi tirta itu dapat menggali ide-ide dari coaching itu tadi dapat maksimal ya Bu, dapat tergali secara maksimal, proses coachingnya juga dapat berjalan dengan baik, apa yang ingin dicapai juga dapat tercapai. Nah itu saja yang saya sampaikan dan saya tanyakan ya Bu. Setelah ini Ibu bisa dapat mulai proses coachingnya. Iya Bu, silakan ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Risi. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat dan bersemangat. Ibu sendiri bagaimana? Sehat juga Bu. Ngomong-ngomong nih, katanya ada yang ingin disampaikan kepada saya. Betul sekali Bu. Saya ini sebenarnya ada yang menjadi beban dalam pikiran saya mengenai anak didik saya Ibu. Di kelas saya ada satu orang anak yang memang betul-betul hiperaktif. Saya sangat kewalahan untuk mengatasi anak tersebut Ibu. Tadi ngobrolan kita nih Bu ya, harapan Ibu ke depannya gimana sih terkait dengan sifat
Harapan saya tentunya anak itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik dengan tidak mengganggu temannya, dengan bisa fokus pada pembelajaran yang diberikan, kemudian tidak menjahili kawan. Karena yang terjadi setiap kali pembelajaran anak ini selalu mencari perhatian, baik mengganggu kawan, baik membuat onar, seperti itu. Oh, gitu ya ceritanya. Kira-kira menurut Ibu nih, penyebabnya apa sih kok peserta didik tersebut bisa seperti itu? Setelah saya amati, Iya. anak ini memang berasal dari keluarga ya broken home. Ayahnya berada di luar kota dan ibunya juga bekerja di luar negeri. Iya. Anak ini ternyata tinggal dengan neneknya dan mungkin di sini saya mengatakan bahwa mungkin anak ini memang kurang perhatian karena sudah lama sekali sejak anak ini berusia 3 tahun orang tuanya sudah berpisah dan ditinggalkan. Oke, gitu ya Bu ya permasalahannya nih. Jadi permasalahan tersebut nih, kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan? Saya berharap anak ini bisa diatur ketika pembelajaran dan tentunya tidak membuat onar, Bu. Kondisi yang sekarang ini sangat mengganggu saya dalam kegiatan belajar mengajar. Anak ini selalu membuat saya tidak fokus kepada peserta didik yang lain. Dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira kondisi sekarang itu berada di skala berapa sih kalau Bu bisa tahu? Saat ini saya berada di posisi 6 sepertinya, Bu. Karena memang saya kadang-kadang lelah. Di satu sisi saya ingin memarahi anak tersebut, tapi di satu sisi juga saya menjaga mental anak tersebut. Ketika saya melakukan kekerasan verbal, tentunya akan melukai hati anak tersebut dan akan membuat anak tersebut semakin memberontak. Jadi kadang-kadang benar-benar menguras emosional dan kesabaran saya. Oke, gitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari pengalaman Ibu selama mengajar, apa sih yang langkah-langkah untuk mengatasinya? Baik Ibu, langkah-langkah saya untuk mengatasinya adalah yang pertama adalah saya ingin melakukan pendekatan secara lebih personal lagi dengan anak didik saya ini. Kemudian saya ingin juga melakukan pendekatan kepada keluarganya, dalam hal ini adalah neneknya. Selanjutnya saya ingin sama-sama mencari solusinya untuk mengatasi anak tersebut. Dari langkah-langkah yang Ibu lakukan atau rencana yang dilakukan, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal itu pada kapan? Dari posisi ini saya merasakan langkah dan rencana saya untuk melakukan hal itu ada di posisi 9. Karena saya merasa begitu saya melakukan pendekatan, melakukan segala trik dan cara, saya yakin saya bisa merubah pola anak. Oke, keren ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dalam pelaksanaannya tidak butuh waktu berapa lama sih kira-kira? Sepertinya waktu yang saya butuhkan ini cukup lama karena ini tidak bisa terhenti dalam beberapa bulan. Ini harus berkesinambungan secara terus menerus. Saya juga akan berkolaborasi nanti ketika dia naik kelas. Saya harapannya dia bisa berubah. Kemudian terus nanti di kelas 2 akan saya estafetkan dengan guru yang lain untuk meneruskan apa yang sudah saya lakukan sehingga terbentuk karakter yang lebih baik lagi. Oke, kan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, komitmen apa sih yang ingin Ibu lakukan? Komitmen saya adalah saya benar-benar akan melakukan ini dengan sepenuh hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab karena saya sebagai seorang guru dan sebagai orang tua saya merasakan prihatin terhadap pola tingkah anak yang memang sering mencari perhatian dan kurang perhatian seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu, dukungan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke Bu, dukungan yang saya butuhkan adalah nomor satu adalah dari orang tuanya dalam hal ini adalah neneknya, kemudian dukungan dari seluruh dewan guru dan tentunya dari kepala sekolah. Karena ketika kita semuanya berkolaborasi, maka apa yang menjadi tujuan kita dapat dicapai dengan maksimal. Pak Bu ya, bahwasanya kita berkolaborasi.
ngobrol dengan saya nih. Alhamdulillah Bu, tadinya saya merasa sangat terbebani Bu. Saya bagaimana ya caranya? Oh saya seperti ini terus, saya merasa emosional. Nah, tapi setelah saya berbincang dengan Ibu, saya merasakan wah, saya harus melakukan ini dengan segera nih. Harus harus secepatnya saya eksekusi nih Iya. karena ah, kapan lagi kalau tidak sekarang? Betul nggak Bu? Iya betul. Ya, itu sih ya Bu. Kira-kira ada tambahan lagi yang ingin disampaikan kepada saya? Terima kasih Bu, saya dengan obrolan kita ini saya menjadi lebih termotivasi dan lebih semangat. Tadinya saya merasa sangat murung. Kenapa saya dihadapkan dengan posisi yang benar-benar menurut saya, bikin pusing Bu. Sudah plong ya Bu ya. Sudah plong Bu, Oke. alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah percaya dengan saya, sudah berbagi bermasalah kepada saya. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas semua arahan dan masukannya. Insya Allah saya akan komitmen Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Oke Bu, tadi Ibu sudah melakukan percakapan dengan Kuci ya, Iya, Bu. mengenai tadi saya juga sudah mengamati proses percakapan Ibu Iya. dengan Ibu Risi ya. Iya Bu. Nah, proses coaching ini tadi terdapat beberapa catatan dari saya. Tapi sebelum saya sampaikan catatan dari saya ingin bertanya terlebih dahulu ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses coaching tadi? Oke, dalam proses coaching tadi indikatornya saya melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, di mana kita mengacu tujuan, terus identifikasi, kita juga melihat rencana aksinya dan juga bentuk tanggung jawab dari si coach itu sendiri gitu Bu. Dan saya juga menggali ide-ide dari si coach sendiri Bu. Ya, jawaban Ibu tadi ya selaras ya dengan apa yang jadi catatan saya. Cuman ini saya tambahkan ya. Tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses aktif dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya ya. Iya, Bu. Dan untuk kompetensi intinya tadi saya juga sudah mendengar. Tadi saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti menanyakan kondisi ideal dari seorang coach, terus komitmen yang akan si coach lakukan tadi ya Bu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, Iya Bu. berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ingin Ibu kembangkan lagi? Kalau menurut saya kompetensi yang saya kembangkan yang pertama itu mengajukan atau menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Karena dari situ saya bisa saling-saling sama-sama menggali nih potensi-potensi yang ada di si coach, terus menemukan titik kembalinya sehingga menemukanlah solusi secara tersendirinya tanpa disadari oleh si coach sendiri Bu. Oh ya. Iya. Oke, jadi itu tadi keinginan dari Ibu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Semoga kedepannya Ibu dapat memaksimalkan proses coaching, tidak hanya kompetensi ini tetapi kompetensi yang lainnya juga ya Bu ya, Iya, Bu. bisa semakin dipertajam dalam pemberian pelayanan coaching. Nah, terhadap mitra yang lainnya ya Bu ya, saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Ibu. Nah, Ibu juga tetap berpegang teguh dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Nah, oke, terima kasih Bu sudah memberikan waktunya untuk melakukan alur yang luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Inayatul. Waalaikumsalam Ibu Isi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, cuman agak sedikit batuk saya. Mulai dari tadi pagi kayaknya ini. Mungkin Ibu alergi dingin. Untuk kedepannya Ibu harus menjauhi makanan atau pemicu-pemicu yang bisa memperparah batuk. Jaga kesehatan ya Bu. Bu, terima kasih Bu sarannya. Oke. Sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Inayatul. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
Pada proses coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian proses coaching. Yang pertama itu apakah sudah mengikuti sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua adalah bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Selanjutnya bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum kita melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Inayatul. Boleh Bu, monggo. Yang pertama, kompetensi apa saja sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini, ya, proses coaching ini nanti, saya ingin hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Bagus sekali. Di antara ketiga prinsip itu, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan ini yang mana? Yaitu mendengarkan secara aktif, Bu. Karena supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian si coach ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Bagus sekali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan sebelum kita melakukan proses coaching ini, Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya dan silakan Ibu mulai, Ibu. Oke, selamat melanjutkan kegiatan. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inayatul. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi saya tuh kok merasa ada sesuatu yang ganjal yang ingin saya bicarakan sama Ibu Inayatul. Kalau ada waktunya ini. Tuh, saya ada waktu selalu ini. Apa kira-kira yang mengganjal itu, Bu? Bisa diceritakan ke saya, Bu? Boleh Bu ya. Tapi ini ada kan Bu ya waktunya ya? Oh, ada. Tenang saja. Saya selalu ada waktu untuk itu. Terima kasih ya Bu ya sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya. Sebenarnya saya tuh merasa itu beberapa minggu ini itu saya tuh merasa kewalahan dengan tugas-tugas sehari-hari saya. Tugas sebagai guru atau pendidik agama Islam, terus tugas sebagai calon guru penggerak, ada lagi juga sebentar lagi mau diadakan observasi kelas, dan saya juga kebetulan dijadikan ketua panitia untuk pelaksanaan ANBK. Jadi itu saya tuh kok merasa waktu saya tuh habis untuk kegiatan-kegiatan tersebut dan saya tidak punya waktu untuk diri saya sendiri gitu loh dan keluarga. Jadi Ibu sibuk sekali nih ya, sepertinya ya. Ya begitu. Oke. Dari permasalahan yang Ibu tadi ceritakan, kira-kira harapannya gimana? Ibu ingin harapan seperti apa? Saya berkeinginan setelah kita melakukan wawancara ini ya, percakapan ini saya itu ingin saya masalah-masalah saya tadi itu bisa terselesaikan gitu. Terus saya bisa mengatur waktu saya itu bagaimana caranya. Jadi Ibu ingin melalui proses kita berbagi ini, Ibu bisa jadi mengatur waktunya ya dengan kesibukan Ibu tadi yang begitu sangat sibuknya ya Bu ya. Ya begitu. Jadi panitia ANBK, aduh ya Allah. Nah, menurut Ibu, apa penyebab dari masalah ini tadi? Menurut saya itu saya kesulitan bagi waktu mana yang harus saya prioritaskan dari sekian banyak kegiatan-kegiatan tersebut. Itu saya tuh bingung mau membagi waktunya, mana yang mau saya dulukan, mana yang dinomorsekiakan, tapi kok kayaknya tuh semuanya tuh penting semua gitu loh, pengen diprioritaskan semua Pengen gitu loh diprioritaskan, permasalahan ya. itu tadi. Jadi ya, jadi Ibu tuh ingin menemukan mana yang mau diprioritaskan ya. Oke, dari permasalahan tersebut kondisi ideal apa yang ingin Ibu? Kondisi idealnya itu ya saya tuh bisa mengatur waktu itu secara efektif lah dari kegiatan, maksud saya gini, kegiatan sekolah ya saya kerjakanlah di sekolah, terus ketika saya pulang ya saya fokus dengan keluarga dan anak-anak, terutama dengan diri saya sendiri. Saya juga pengen bisa melakukan hobi-hobi saya yang lain. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang ini masuk skala berapa? Kondisi yang saya alami
itu ya mungkin sekitar 5 atau 6 lah. Ya, Oke. Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa ini? kalau bisa ya sekitar 8 sampai 9 lah. 9 ya, Bu. Ya. Oke. Terus dari pengalaman Ibu tadi ya, mungkin sebelum-sebelumnya kan Ibu sudah pernah nih ya, kayak apa namanya, dengan waktu yang mepet, pekerjaan banyak. Nah, itu pengalaman sebelumnya, langkah yang Ibu untuk mengatasi solusi tersebut itu bagaimana? Mungkin ya Bu ya, saya akan membuat rencana ya, merencanakan kegiatan-kegiatan saya, itu saya akan menjadwalkannya, terus mencatatlah agar tidak lupa mana pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan dan yang saya harus prioritaskan. Mungkin Jadi ada catatan kecil kayak gitu ya, berupa jadwal ya, urutan jadwal kegiatannya. Oke. Dari metode membuat jadwal tadi itu sudah berhasil belum, Bu? Yang sudah dilakukan itu sudah ada berhasil? ya sudah ada sih Bu, sudah ada gambaran lah ya. Sudah saya jalankan, ya sudah berhasil, cuman belum maksimal. Berarti kira-kira masih ada ya metode lain yang bisa digunakan biar memaksimalkan. Kira-kira metode apa itu? Mungkin saya akan membuat schedule ulang ya. Terus saya akan membuat checklist tugas-tugas saya. Terus kalau yang sudah saya kerjakan saya akan centang mana yang sudah, dan kalau yang belum itu nanti saya jadwalkan ulang lagi untuk keesokan harinya agar tidak lupa. Tidak lupa. Jadi akhirnya Iya. terjadwal semua itu kegiatannya. bisa selesai semua tugas. Oke. Untuk kira-kira ya, Bu, dari rentang 1 sampai 10 untuk tadi seperti Ibu menjadwalkan, terus kasih catatan kecil, itu udah masuk ke berapa Bu idealnya? 1 sampai 10. Sekitar skalanya itu sekitar 8. Udah masuk 8 itu tadi ya, Ibu tujuannya 8 9 ya. Iya. Berarti ya, masih ada lagi kan kira-kira untuk mengantisipasi jadwal yang padat itu selain skala dan itu. Itu saya minta bantuan inilah ya, teman atau inilah ya, untuk mengingatkan saya ya kegiatan saya itu, selain membuat jadwal, membuat checklist, saya juga akan minta tolong sama rekan sejawat atau suami di rumah untuk mengingatkan jadwal-jadwal saya itu. Terus karena itu padat ya, berarti Ibu juga harus menjaga kondisi badan ini ya, Bu. Iya. Dari bangun pagi sampai tidur sampai bangun lagi ini kayaknya ya, jadwalnya akan tersusun ya itu. Nah, kira-kira itu Bu, butuh waktu berapa lama Ibu untuk menyusun itu semua? Enggak lama sih, mungkin sekitar 1 minggu lah ya. Terus saya akan mulai melakukannya itu mungkin nanti malam lah, saya sudah mulai menyusun rencana-rencana yang Nanti malam ya, Bu ya. Terus komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar dapat berjalan dengan baik? Jadi komitmennya. saya ya itu tadi Bu, saya akan membuat jadwal-jadwal tadi ya. Terus saya prioritaskan mana yang harus saya dahulukan, saya kasih skala prioritas mana nih yang jadwal yang lebih dulu saya kerjakan, dan yang lainnya nanti bisa saya kerjakan di sebelum atau sesudahnya di waktu-waktu yang luang saya yang lain gitu. Terus saya juga akan selain bikin jadwal tadi membuat checklist tadi ya, terus saya juga akan minta tolong sama ini tadi ya, atau suami untuk mengingatkan jadwal-jadwal. Jadi permasalahan itu ya, Bu, kira-kira dukungan dari siapa dan dukungan seperti apa itu? Yang pertama, kalau untuk kegiatan-kegiatan saya di sekolah, tentu saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat ya. Untuk itu tadi ya, mengingatkanlah terutama kegiatan-kegiatan saya yang di sekolah itu tadi, saya minta diingatkan sama teman atau rekan sejawat saya. Terus kalau yang di rumah ya tentu saja sama suami dan anak-anak lah ya, untuk apa sih tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan di rumah itu. Mungkin kalau sebagian besar mungkin saya sudah tahu ya, mungkin kalau ada yang terselip itu kan bisa minta tolong beliau untuk mengingatkan. Jadi semuanya terlibat ini ya, Bu Iya, ya. seperti itu.
Nah, tadi kan sudah banyak solusi ya, Ibu sudah bikin catatan kecil, lembar checklist untuk sebagai pengingat itu tadi ya. Kira sudah yang sudah Ibu lakukan dan semoga ya tadi solusi yang sekiranya sudah akan Ibu lakukan ya. Semoga rancangan itu Ibu bisa berjalan dengan lancar. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya ini tadi? Alhamdulillah, saya kok tadinya kayaknya buntu ya, nggak tahu nih harus solusinya harus seperti apa. Setelah saya berbincang-bincang, melakukan percakapan dengan Bu Inayah, terus kok saya dengan sendirinya ya, ide-ide solusi-solusi itu kok datang dengan sendirinya gitu ya. Melalui percakapan ini, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan. Oh ini loh yang harus saya kerjakan. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih juga sudah mau berbagi ceritanya kepada saya, berbagi pengalamannya kepada saya. Semoga bisa membantu Ibu ya ke depannya. Semangat berjuang ya Bu ya, dengan jadwal yang begitu padat. Jaga kesehatan ya Bu. Oke, itu saja dari saya ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Inayatul, bagaimana tadi kegiatan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada sedikit nih pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Inayatul. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Inayatul dapatkan pada kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Inayatul tadi? Tadi saya sudah dapatkan banyak ya Bu ya, apalagi pengalaman dari Ibu Nur saya tadi sudah dapatkan. Terus saya sudah menerapkan prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi ya Bu ya. Dan untuk kompetensi intinya saya sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sepertinya itu. Sekali. Menurut saya sebagai observer tadi Ibu Inayatul sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu Inayatul sudah melakukan identifikasi masalah kepada coach yaitu Ibu Mutmainah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya dengan sendiri. Selain itu, pada proses coaching pada hari ini, Ibu Inayatul juga sudah menerapkan proses coaching dengan sangat baik. Oh ya, satu lagi Ibu Inayatul, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Iya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu. Yang mana mungkin tadi si Guci itu merasa sedikit mengganjal kan tadi ada unek-uneknya ya Bu ya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop dulu tadi Bu, sehingga beliau lebih rileks kayak gitu. Oke, itu saja Ibu. Mudah-mudahan proses untuk selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan Ibu. Besok-besok kita bisa ngobrol lagi. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Selamat beraktivitas Iya, Ibu Bu. Inayatul. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Inayatul. Waalaikumsalam Bu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kalau kabarnya sih sehat Bu. Cuman ini memang ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Apa ya kira-kira yang bisa saya dengarkan dari permasalahan ini? Ini Bu, ceritanya saya tuh punya satu murid ya Bu ya. Itu tuh anak kelas, kebetulan kan saya ngajar kelas 5 ya Bu. Anak kelas 5. Dia itu sebenarnya bisa baca. Tapi dia tidak bisa baca tulisan dia sendiri Bu. Gimana ceritanya Ibu? Nah itu tuh ceritanya gini Bu. Waktu itu kan saya kan sering ya Bu mengajak anak-anak itu untuk setelah dia menulis materi yang dari saya, anak-anak tak suruh maju untuk membaca. Cuman ketika dia membaca itu kayak dieja gitu loh Bu. Jadi benar kayak gitu. Nah saya pikir kan dia nggak bisa membaca ya Bu ya. Nah saya pikir dia nggak bisa baca. Tapi saya coba di lain sesi waktu itu. Saya coba itu waktu
itu lensengsi, saya kasih buku teks ya Bu ya. Tapi dia bacanya lancar, ternyata dia sudah bisa baca, tapi dia tidak bisa baca tulisan dia Bu. Oh, jadi permasalahannya ada salah satu murid Ibu Inayatul itu yang tidak bisa membaca tulisannya. Ya. Iya. Itu kira-kira apa sih yang jadi penyebab dari masalah ini? Coba apa karena tulisannya jelek ya Bu? Soalnya tulisannya itu ya saya sendiri tidak bisa membaca. Cuma dia Bu, kalau berdasarkan tulisan dia yang jelek, tapi ada anak yang tulisannya justru lebih jelek daripada dia, tapi bisa dibaca sama anak itu. Sedangkan dia sendiri tidak bisa membaca. Itulah anehnya saya. Saya juga bingung ya Bu. Jadi dari permasalahan tersebut, harapan Ibu itu kondisi ideal anak itu seharusnya seperti apa? Ya harapan saya sih anak itu mau bisa membaca tulisan dia sendiri ya Bu ya, meskipun jelek. Karena dia juga sudah saya latih untuk menulis berubah. Tapi tetap tulisannya tetap seperti itu. Jadi memang mungkin ya agak rapi sedikit lah. Biasanya agak menceng, ini kan agak rapi. Cuman ya tetap seperti itu. Tapi Nina itu sudah berusaha ya, sudah mencoba beberapa cara yang diterapkan agar anak tersebut bisa membaca tulisan anak itu sendiri. Ya, Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang itu dari skala berapa? kayaknya apa ya Bu? Karena perkembangan majunya itu baru dikit sedikit banget tuh Bu. Jadi dia udah bisa baca meskipun dieja tulisan dia tuh agak lama. Nggak kayak sebelumnya benar-benar membisu, dia hanya menata bukunya itu. Luar biasa usaha yang sudah Ibu Inayatul lakukan. Kira-kira dari pengalaman Ibu itu apa sih langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut atau solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Kalau saya sih ya Bu, kira-kira solusinya itu yaitu Bu, saya kasih tugas dia untuk berlatih menulis dan membaca tulisan dia terus. Selain itu, Selain itu saya kepikiran begini ya Bu, apa saya nih selama ini kan saya belum mencoba nih ya Bu bekerja sama dengan wali murid. Jadi apa saya berpikir saya coba bekerja sama dengan orang tuanya di rumah. Jadi saya kasih catatan kecil, dia suruh nulis di rumah dan yang membaca itu nanti dia di hadapan orang tuanya kan. Kalau kita kan anak SD ya Bu, apalagi kita jam 12 kan sudah pulang. Jadi banyak waktu anak-anak itu di rumah. Nah, ini sepertinya sih ya Bu. sepertinya sudah metode yang Ibu lakukan itu sudah bervariasi sekali ya, sudah banyak yang usaha yang sudah yang akan dilakukan. Kira-kira ini ya, ada tidak metode lain yang bisa digunakan? Ya, selain itu saya membiasakan budaya membaca. Nah, biasanya kan membaca karena dulu saya seringnya membacanya pakai buku paket ya Bu ya. Nah, ini mungkin kedepannya akan saya minta peserta didik ini nanti anak ini semuanya lah ya Bu, nggak saya khususkan untuk membaca tulisannya masing-masing. Jadi saya literasi di awal itu 15 menit menulis dan membaca. Sepertinya seperti itu. Itu bagus sekali, itu luar biasa sekali ya. Kira-kira dari angka 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal itu pada tahap yang mana? Kalau saya rasa itu udah bisa masuk 8 lah ya Bu ya. Apalagi kalau anaknya itu udah bisa membaca Bu, kayaknya udah bisa lah Bu masuk 8 itu. Setelah dilakukan percakapan ini, kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang Ya itu tadi Bu, saya mau membudayakan literasi dan menulis sebelum proses pembelajaran. Terus budaya membaca juga itu tadi ya Bu ya. Habis itu nanti khusus anak itu tadi akan saya berikan tugas berupa menulis di rumah untuk dibaca orang tuanya. Terus kebetulan kan rumah orang tuanya sejalan dengan arah ke sekolah dan pulang sekolah ya Bu. Nanti saya bisa ya setiap 1 minggu sekali lah saya mampir, saya tanya perkembangan anaknya. Kira-kira nih butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut? Kayaknya karena dia membaca sendiri ya. Kalau minggu kurang deh, bukannya 1 bulan Bu, saya butuh waktu 1 bulan itu benar-benar 1 bulan untuk dia benar-benar
membaca tulisan dia. Bukan waktu lah yang nggak instan juga proses. Apalagi anak SD. Iya. Komitmen seperti apa yang Ibu harapkan agar metode yang Ibu jalankan tadi itu dapat berjalan dengan baik? Itu Bu, komitmennya saya akan terus membudayakan budaya menulis dan literasi, budaya literasi itu tadi di awal proses pembelajaran. Terus nanti saya sering kasih tugas anak itu untuk membaca dan menulis di rumah. Terus dalam 1 minggu sekali itu nanti saya akan samperin ke tempat orang tuanya untuk menanyakan proses perkembangan anak itu tadi. Jadi saya harapkan juga orang tuanya juga mau memberikan tugas lain lagi untuk membaca yang lain lagi, materi yang lain. Itu Ibu pasti membutuhkan dukungan lah ya. Dukungan dari siapa saja sih yang Ibu butuhkan selain dari orang tua itu tadi? Mungkin dari guru-guru yang lain Bu, dari guru-guru yang lain, teman sejawat ya Bu. Karena terutama kan dalam kelas kan tidak hanya saya yang mengajar nih ya Bu, masih ada rekan sejawat lain. Saya harapkan ya rekan sejawat yang lain juga ikut serta dalam membudayakan budaya menulis dan literasi itu tadi. Selain dari tadi orang tua, rekan sejawat, ada lagi dari siapa? Ya, dukungan dari kepala sekolah lah Bu ya, terutama karena ya kita mau menjalankan program kalau kepala sekolah yang tidak ACC kan agak juga. Betul sekali. Ya, ini tadi sudah banyak sekali ya solusi yang sudah ditawarkan dan sekiranya sudah dan akan Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu Inayah itu berjalan dengan lancar. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang pada kali ini? Alhamdulillah perasaan saya jadi udah unek-unek saya ini kayaknya tadi sudah keluar ya Bu. Saya juga dengan berbicara dengan Ibu saya mendapatkan ya solusi ya Bu ya dari permasalahan saya. Nanti bisa saya terapkan setelah ini gitu. Saya juga senang bisa menjadi teman ngobrol Ibu. Sebenarnya Ibu sudah menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan Ibu tadi tanpa disadari ya. Oh iya sudah ya Bu ya. menemukan sendiri. Jadi itu luar biasa sekali menurut saya. Masya Allah ya. Terima kasih Sama-sama, Bu. ya atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya. Terima kasih ya Bu Iya, ya. sama-sama. Assalamualaikum.